Halo, saya Alexander Dwiki Krisna, NRP 61030 18055 dari Institut Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hari ini saya akan membuat video tentang proses produksi donat kentang. Berikut adalah video proses produksinya. Selamat menikmati. Alatnya ada mangkok, spatula, sendok, loyang, penakar air, pencetak donat, plastik, roller, jepit, sutil penggorengan, cangkir teh sebagai wadah, timbangan, peniris minyak, serbet atau kain bersih, dan tisu. Berikut adalah proses penyiapan salah satu bahan dasarnya, yaitu kentang, di mana kentang harus dikukus sebelumnya agar matang dan dapat diolah dan dicampurkan dengan adonan nantinya. Berikut adalah bahan-bahannya. Ada air dingin, kentang kukus, telur, ragi instan, garam, tepung protein tinggi, gula, dan margarin. Langkah pertama yaitu timbang tepung cakra atau tepung protein tinggi sebanyak 175 gram. Lalu timbang 20 gram gula pasir dan 50 gram kentang kukus. Lalu hancurkan kentang kukus tersebut agar lebih mudah dicampurkan dengan adonan nantinya. Lalu pisahkan kuning telur dan putih telur, ambil kuningnya saja. Setelah itu, campurkan tepung, gula pasir, serta sejumput garam. Kemudian tambahkan ragi instan dan aduk semuanya hingga rata. Setelah rata, timbang margarin sebanyak 15 gram. Setelah itu, tambahkan margarin yang telah ditimbang ke dalam adonan tadi, serta kuning telur yang telah disiapkan sebelumnya. Aduk semuanya hingga rata. Kentang kukus yang telah dihancurkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam adonan dan dicampur hingga rata. Setelah rata, adonan tersebut kemudian diuleni sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Yang menjadi alasan dipilihnya tepung protein tinggi adalah karena tepung protein tinggi dapat membuat adonan menjadi kuat, kenyal, dan memiliki daya kembang yang baik. Sementara itu, penambahan gula selain sebagai pemanis juga menjadi energi bagi ragi dalam proses fermentasi. Ragi sendiri berfungsi untuk mengembangkan adonan dan menghasilkan gas CO2 yang nantinya terperangkap dalam gluten pada proses pemanasan. Sedangkan margarin selain menjaga tekstur roti juga memberi rasa gurih. Telur bersama tepung memberikan fasilitas terjadinya koagulasi, pembentukan gel, emulsi, dan pembentukan struktur proteinnya. Berikut adalah tampilan adonan setelah diuleni beberapa saat. Lalu pipihkan adonan dengan roller agar mudah dicetak nantinya. Penambahan garam pada saat pembuatan adonan berfungsi untuk mengontrol fermentasi dan membentuk struktur adonan. Sedangkan penambahan air sedikit demi sedikit adalah untuk membantu menguleni adonan. Kemudian lakukan pencetakan donat. Saya menggunakan alat pencetak donat yang ada di rumah sehingga lebih mudah dan praktis dalam melakukan proses pencetakan.
Setelah selesai membentuk adonan, tutup adonan yang telah terbentuk dengan kain bersih atau plastik wrap selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam, maka adonan tersebut akan mengembang dan siap untuk digoreng. Mulai masukkan satu persatu donat dengan sutil ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Setelah bagian bawahnya sudah mulai terlihat coklat, balikkan donat agar matangnya lebih merata. Setelah matang merata, angkat donat dan tiriskan agar minyaknya dapat tersaring dengan baik. Untuk kemasan yang saya gunakan di sini adalah kemasan karton, karena lebih murah, aman dan simple untuk digunakan. Di bagian atas, belakang, dan depannya saya tambahkan stiker, logo di bagian atas, nama di bagian depan, dan komposisi di bagian belakang. Untuk bagian dalamnya, saya tambahkan kertas baking agar lebih menjaga mutu dan kualitas produk saya. Berikut adalah analisa ekonomi produk saya.